terlakukan atau setelah dilakukannya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, di situ ada akibat, dampak atau konsekuensi dari adanya perkawinan yang sudah dilakukan. Apa saja? Pertama, orang tua. Jadi hak dan kewajiban orang tua dan anak menjadi konsekuensinya. Ketika laki-laki perempuan mereka jadi suami dan istri, maka menjadi orang tua dan dapat anak, maka di situ diatur bagaimana konsekuensi mereka punya kewajiban untuk melihara dan mendidik anak dan berkewajiban hormat dan mentaati kepada orang tua masing-masing. Jadi ke mertuanya bagaimana, ke anaknya dan bagaimana, ini harus diperhatikan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Timbul hak dan kewajiban baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami. Antara lain misalkan tegakkan rumah tangga saling menghormati, harus seimbang, berhak melakukan perbuatan hukum dengan berdiam dalam kediaman yang sama. Ini merupakan hak dan kewajiban suami dan istri. Jadi masing-masing harus bisa mengatur posisinya baik suami maupun istri. Yang ketiga adalah harta benda. Terhadap harta benda dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama. Jadi seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta bersama, kecuali dibuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan. Artinya, jika dibuat perjanjian, misalkan perjanjian pisah harta, maka harta suami yang dibawa sebelumnya menjadi harta suami, harta istri menjadi harta istri, gitu ya. Nah, apabila perkawinan diputus bersama diatur dalam mereka menurut haknya masing-masing. Jadi kalau dipisah, maka diputus menjadi haknya masing-masing. Ya sudah, istri membawa hartanya sendiri, suami membawa hartanya sendiri. Kalau tidak gimana? Kalau tidak maka menjadi gonogini. Gonogini nanti ini semua hartanya dipisahkan. Kalau ada perceraian, harta bawaan akan dikembalikan ke masing-masing. Laki-laki membawa harta bawaannya, perempuan membawa harta bawaannya. Sedangkan gonogini lah yang kemudian akan dibagi sesuai dengan nanti hasil persidangan. Terus anak-anak ya ini harus diperhatikan bahwa akibat perkawinan ini terhadap kedudukan anak-anak yang sah dilahirkan dengan sah, maka dia juga harus diatur gitu ya, harus dididik, harus apa namanya itu dibina gitu kan ya. Anak yang tidak sah sebaliknya dan punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Jadi kalau anak itu tidak sah atau ketika menikah ternyata dia sudah hamil, maka hubungannya hanya hubungan keperdataan dengan ibunya. Artinya bapaknya tidak punya kaitannya dengan anak tersebut. Nah, ini harus hati-hati kalau kita melihat perkara-perkara seperti ini. Ya, ini harus diperhatikan dengan baik ya. Nah,